Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Suatu kalimat emas yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana beliau berkata bahwasanya afdhalud du'a al-istighfar. Sebaik-baik doa adalah al-istighfar. Karena al-istighfar dia bukan hanya sekedar zikir seperti zikir-zikir yang lain. Seperti zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi al-istighfar adalah zikir yang mengandung makna doa. Karena al-istighfar yaitu astaghfirullah, maknanya ya Allah aku mohon maghfirah darimu, yaitu memohon agar dosa-dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibongkar di dunia apalagi di akhirat, dan memohon agar Allah tidak memberikan dampak dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Karena al-maghfirah diambil dari kata mighfar yang maknanya adalah helm yang dipakai oleh prajurit yang fungsinya adalah menutup kepala dan melindungi kepala dari hantaman pedang musuh. Oleh karenanya ketika seorang berkata astaghfirullah, maknanya ya Allah aku mohon agar engkau menutupi dosa-dosa yang aku lakukan, tidak kau bongkar di dunia maupun di akhirat, dan agar engkau tidak memberikan dampak dari maksiat yang aku lakukan di dunia maupun di akhirat, karena maksiat pasti berdampak. Ma'asyiral muslimin, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik doa adalah istighfar? Karena dosa adalah sumber malapetaka segala problematika yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang kita hadapi, masalah dalam keluarga, masalah dalam bertetangga, masalah dalam ekonomi, ketenangan jiwa yang terganggu, ya, semuanya tidak lain karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada keburukan yang menimpamu kecuali dari dirimu akibat dosa-dosa yang kau lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat dosa-dosa yang kalian lakukan. Oleh karenanya bisa dipastikan semua problematika yang kita hadapi kembali kepada diri kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya semua masalah di dunia, belum masalah di alam barzakh, belum lagi problematika malapetaka di alam akhirat, semua karena dosa-dosa. Karenanya doa yang terbaik adalah kita meminta perlindungan dari dampak-dampak buruk tersebut. Di antara hal yang menakjubkan bahwasanya salat yang merupakan ibadah yang agung dipenuhi dengan permintaan dan permohonan kepada Allah untuk istighfar, untuk ampunan. Mulai dari doa al-istiftah diajarkan Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya dan seterusnya. Allahumma khsilni min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku. Kemudian juga ketika ruku dan sujud, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kita disuruh untuk minta ampunan ketika ruku dan ketika sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud kita juga berdoa Rabbi ghfirli warhamni wajburni, atau kita berdoa Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Bahkan doa yang terpilih setelah tasyahud di antaranya Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Kita mohon ampunan, ya Allah ampunilah aku dari dosa-dosa yang aku lakukan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian setelah salat pun kita berkata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ibadah yang teragung ternyata isinya penuh dengan doa mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang menakjubkan juga ternyata banyak ibadah-ibadah yang agung, janji yang Allah berikan ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah-ibadah agung tersebut adalah ampunan. Contoh salat, puasa, haji dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ila al-umrah, mukaffiratun ma bainahunna. Sungguhnya salat 5 waktu, puasa Ramadan dengan Ramadan yang lain,
umrah yang satu sampai umrah yang lain, Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW tentang salat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Bagaimana menurut kalian kalau ada seorang di depan rumahnya ada sungai yang dia mandi dari sungai tersebut sehari 5 kali? Apakah masih ada dosa yang tersisa? Tentu tidak ada. Apakah ada kotoran yang tersisa? Jawabannya tidak ada. Wa dzalika, demikianlah Allah buat perumpamaan mithlu salawatil khams yamhu bihinnallahu al-khataya. Dengan salat 5 waktu Allah menghapuskan dosa-dosa. Lihatlah bulan Ramadan. Janji yang paling puncak adalah diampuninya dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, law ra'aitu anna al-laila lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau suka pengampunan, maka ampunilah aku. Lihatlah ibadah haji, ibadah yang sangat agung. Apa ganjaran puncak yang Allah janjikan? Diampuni dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji kemudian menjaga dirinya dari perbuatan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini semua menunjukkan bahwasanya al-istighfar, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah doa yang terbaik. Karena tidak ada problem yang kita hadapi di dunia ataupun di alam barzah, apalagi di akhirat kelak, kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sungguh benar sabda Nabi SAW, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya di antara hal yang membuat kita harus sering beristighfar selain dosa-dosa yang kita lakukan adalah kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap nikmat mewajibkan untuk kita mensyukurinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sesungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah atas setiap nikmat yang kalian dapatkan. Oleh karenanya di antara bentuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan adalah dengan banyak beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Daud, beramal solehlah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan hanya dari sedikit hambaku yang bersyukur. Dan Nabi SAW menyadari akan hal tersebut. Oleh karenanya beliau beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Beliau salat sampai hatta tatawarram qadamah, sampai bengkak kedua kaki beliau. Hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah. Maka ditanya, "Kenapa Anda beribadah sampai seperti ini? Padahal telah diampunkan dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun akan datang." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur?
Oleh karenanya Allah ingatkan bahwasanya betapa banyak manusia yang diberi kenikmatan namun mereka tidak pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar." Dan Allah memberikan kepada kalian nikmat-nikmat yang kalian minta, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Akan tetapi manusia selalu berbuat zalim dan selalu ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang kita minta betapa sering dikabulkan, betapa sering dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu banyak nikmat-nikmat yang tidak kita minta Allah berikan karena Allah tahu kebutuhan kita. Dalam sebagian qiraah, wa ataakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian nikmat yang tidak kalian minta. Lihatlah ketika kita masih di dalam perut ibu kita, kita tidak bisa meminta kepada Allah. Ketika kita masih kecil, kita tidak bisa minta kepada Allah. Tapi Allah penuhi nikmat-nikmat kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Karenanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dengan permintaan yang luar biasa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Dia berdoa kepada Allah, Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguhnya permintaanmu telah dikabulkan wahai Musa. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah beri nikmat kepada engkau sebelumnya. Kapan? Idz auhayna ila ummika ma yuha. Anikthi fihi fit tabuti, faqdi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil, dan seterusnya. Ketika kau masih kecil, ketika kau ingin dibunuh oleh tentara Firaun, lalu kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkan engkau ke dalam tabut, dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya nikmat-nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi Musa. Seakan-akan Allah berkata, wahai Musa, kau minta sekarang akan aku kabulkan. Dulu ketika kau masih kecil kau tidak bisa apa-apa. Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Karenanya seorang harus sadar bahwasanya terlalu banyak nikmat yang tidak bisa dia syukuri. Karenanya para ulama mengatakan di antara doa ketika seorang keluar dari buang hajat, dia berkata ghufranaka, ya Allah aku mohon ampunanmu. Kenapa? Karena sulit bagi dia untuk mensyukuri nikmat yang begitu banyak. Di antaranya dia bisa buang hajat dengan baik. Seandainya kotoran tersebut tertahan dalam perutnya, tentunya dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah dan kita juga banyak beristighfar karena terlalu banyak nikmat yang belum bisa kita syukuri. Kita mengakui kekurangan kita sehingga kita jangan ragu-ragu untuk sering berkata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah Maha Pengampun. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kalian minta, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, akan tapi Allah Maha Pengampun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ja'alna laka syakirin laka dhakirin. Allahumma ja'alna laka syakirin laka dhakirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa aqimus salat. Allah